Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi dengan channel kami di Mika Farm. Jadi hari ini kami akan membahas mengenai keuntungan dan biaya pengeluaran untuk pemberian pakan standar ayam KUB. Nah, jadi dari standarisasi oleh Badan BPTP Jawa Tengah. Jadi ini adalah standar pemberian pakan minimum untuk ayam KUB. Jadi ayam KUB ini memerlukan tingkat protein 17% ketika berumur di atas 1 bulan. Dan untuk umur 0 sampai 1 bulan sebesar 20%. Untuk pakan di atas 1 bulan bisa kita dapatkan dari berbagai macam bahan untuk mencukupi nilai protein sebesar 17% tersebut. Misalnya kita menggunakan campuran dedak, nasi, kemudian tepung ikan dan lain sebagainya. Nah, ini berikut nantinya kita akan bahas mengenai campuran yang kita gunakan sehari-hari. Perlu kita perhatikan adalah ketersediaan air minum dan pemberian waktu pakan yang selalu tepat atau teratur pada jam tertentu. Sediaan air minum juga selalu kita jaga agar jangan sampai kosong. Pada tabel kita lihat pada umur ayam sekitar 24 minggu atau 3,5 bulan ke atas, maka memerlukan pakan sebesar 100 gram per ekor. Berarti ketika ayam kita mencapai populasi 100 ekor memerlukan 10 kg per hari. Selanjutnya kita tentukan bahan-bahan yang kita gunakan agar mencapai bobot protein sebesar 17% per pemberian pakan. Dari estimasi sebelumnya kita ketahui bahwa kebutuhan pakan ayam 10 kg per hari. Berikutnya kita hitung campuran antara lain, misalnya kita menggunakan nasi, kemudian yang kedua dedak, kemudian yang ketiga tepung ikan, dan yang terakhir akan jadi taupur. Dengan kandungan nutrisi bahan tadi sebagai berikut. Yang pertama, nutrisi beras atau nasi, yaitu sebesar 2,7 gram. Yang kedua adalah campuran bekatul. Bekatul sendiri dengan kandungan protein sebesar 17 gram. Yang ketiga yakni tepung ikan. Kita lihat di sini tepung ikannya memiliki protein sebesar 50%. Namun kita ambil estimasi terburuk, kita anggap saja 40% kandungannya. Campuran terakhir yakni pur ataupun umpan pabrikan. Nah, ini kita memakai LC22 sebagai berikut dengan kandungan protein sebesar 19%. Kemudian perhitungan untuk pembuatan pakan 5 kg dengan kandungan protein 17% sebagai berikut. Pertama, kandungan protein dari nasi. Yang kedua, protein dari bekatul sebanyak 2 kg. Kemudian yang ketiga, tepung ikan 1 kg. Dan yang terakhir, pakan pabrik 1 kg. Total protein sekitar 19,14%. Oke, dari campuran pakan tadi kita telah berhasil menciptakan suatu formulasi yang digunakan. Berikutnya kita hitung berapa biaya pengeluaran dari 5 kg pakan tadi. Nah, jika kebutuhan 10 kilo berarti kali 2. Mari kita coba untuk pengujian dari hasil racikan kita tadi. Pertama, nasi, campurkan dedak ataupun bekatul. Nah, ini pakan yang digunakan, pakan pabrikan dedak. Kemudian kita campurkan juga sedikit mineral. Mineral ini fungsinya untuk menambah kadar kalsium pada ayam. Berguna untuk pembentukan cangkang telur dan lain sebagainya, penguatan tulang, bahkan menjaga kesehatan ayam. Kita tambahkan pur. Untuk satu tempat itu diperkirakan sekitar setengah kilogram.
kita campurkan nasi tadi. Untuk nasi seberat 1 kilo bisa mencapai 1 tempat penuh dari magicom ukuran tanggung. Nah, jika dirasa ayam masih lapar, bisa kita tambahkan nasi. Karena beras tadi sudah dimasak, sehingga untuk ayam sangat baik karena menambah tingkat kekenyangan ayam. Sedangkan protein dan lainnya tetap kita jaga. Untuk beras yang digunakan adalah beras menir. Nah, beras menir yaitu beras untuk pakan ayam. Nah, bisa dimasak terlebih dahulu. Selain itu, kita dapat menggunakan bahan campuran lain, misalnya mineral, kemudian top mix atau Viterna. Nah, ini untuk pakan ayam yang masih di atas 1 bulan, ukurannya agak besar. Kemudian ini adalah tepung ikan yang digunakan. Ya, kita campur dengan air secukupnya. Mungkin bisa diperbanyak airnya jika kita berada di kandang umbaran luar. Fungsinya agar ayam tidak ngorok. Jika di dalam kandang, sebaiknya dikurangi kadar airnya karena akan menimbulkan bau. Kita lihat ayam sangat lahap sekali untuk memakan pakan racikan kita tadi. Ini adalah contoh ayam Bangkok. Untuk tingkat proteinnya sekitar 19%. Untuk populasi diperkirakan sekitar 50 ekor untuk ayam Bangkok. Jadi ada beberapa kandang dari yang umur 1 bulan hingga umur 5 bulan ke atas, 6 bulan, bahkan ada yang hampir 1 tahun ini umur ayamnya. Selama penggunaan pakan tidak ada kendala, masih belum ada kendala. Nah, kita lihat ayam yang sedang berebut untuk makan pakan racikan kita. Jadi untuk tingkat protein sebagai yang kita hitungkan tadi berguna untuk ayam dalam masa pertumbuhan maupun yang sudah produktif. Berikutnya pakan yang kita siapkan tadi akan kita berikan kepada ayam KUB, yakni ayam untuk indukan. Nah, kita lihat ayam sangat lahap sekali. Untuk populasinya diperkirakan yang di dalam kandang ini sekitar 40 ekor, yakni ada sekitar 7 atau 8 ekor jantan dan sisanya betina. Berarti ada 32 betina atau babonnya.
betina sendiri ada beberapa ekor kemarin yang memang masih belum produktif, yakni belum bertelur karena masih muda, umurnya sekitar 6 bulan lebih lah, 6 bulan. Nah, untuk DOC ataupun ayam yang masih muda, yakni umur 0 sampai 1 bulan, kita masih menggunakan full BR, yaitu pakan pabrikan dengan ransum pakan dengan protein sekitar 20%. Nah, ini untuk ayam usia sekitar 1 bulan ke atas. Kalau tidak salah umur ayam ini 1 bulan setengah lah. Jadi memang ada beberapa yang tidak seragam. Nah, ini DOC juga full BR. Oke, jadi kita akan menghitung hasil panen telur hari ini. Kita hitung. Ini 1. Ini Awas cing, jangan cing. 2. 2. 3. Baca awas. 4. 5. 6. Ini kata utah. 7. Kuang atas. 8. Kuang ah. Jangan. Itu ikat nih. 9. Oh. 10. 11. 12. 13. 14. 18. Berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Jadi 17 butir hari ini yang kita ambil. Engkau ayam. Alright nih mana? Dadah. Oke nya mana? Oke. Sip. Oke, King. Sini nah sip. Sini di kamera. Ya, dari hasil perhitungan telur tadi ada sekitar 17 butir telur. Jadi untuk 17 butir telur itu biasanya kita lakukan penjualan sekitar 3.000 per butir. Jadi itu tidak perlu kita jual-jual lagi karena memang sudah ada pembelinya. Jadi langsung kita antar ke toko telur misalnya. Jadi langsung dibeli 3.000 per butir. Berarti dari keuntungan telur sekitar 17 dikali 3 yakni 51.000 butir. Dari hasil penggunaan pakan tadi sekitar 48.400. Berarti jika dikurang 51.000 berarti telah balik biaya pakan atau mendapatkan keuntungan sekitar 2.600. Namun keuntungan tersebut kita dapatkan lebih dari hasil penjualan ayam-ayam ketika sudah mulai besar.
Keuntungan lain yang bisa kita peroleh apabila kita dapat meminimalisir untuk biaya pakan, misalnya menggunakan pakan alternatif sebagai misalnya penggunaan ajola, maggot, dan indigo vera dan lain sebagainya yang lebih murah. Penting untuk biaya pakan sendiri sudah dikembalikan dari penjualan telur. Ya, mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan dicekek.